Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Chronicle. Film ini menceritakan tentang 3 orang sahabat yang mendapat kemampuan telekinesis dari batu misterius hingga berakhir menghancurkan kota. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. 世界に痛みを神羅転生 Film dimulai dengan menunjukkan seorang pemuda bernama Andrew yang sedang mencoba kamera barunya. Tak lama kemudian, ayahnya datang mengetuk dengan kasar pintu kamarnya agar segera dibuka. Merasa terlalu lama menunggu, saat pintunya dibuka, si ayah langsung memukulnya. Andrew adalah seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA. Di usianya yang masih labil tersebut, dia sudah dihadapkan banyak masalah dalam hidupnya. Ibunya menderita suatu penyakit parah, sedangkan ayahnya adalah mantan anggota pemadam kebakaran. Semenjak kehilangan pekerjaannya, ayahnya selalu mabuk-mabukan dan tak jarang bersikap kasar pada Andrew. Untungnya, dia masih memiliki seorang yang peduli kepadanya, yaitu sepupunya yang bernama Matt. Matt selalu memberi tumpangan untuk berangkat dan pulang sekolah. Di sekolah, Andrew tidak memiliki teman. Hari itu, Andrew mencoba merekam suasana sekolah yang terlihat banyak poster di mana-mana karena akan diadakan pemilihan ketua OSIS. Tapi kemudian anak-anak lain mengejek dan mengganggunya. Pada saat jam istirahat, ketika Andrew merekam dirinya sendiri sedang makan menghadap lapangan, tiba-tiba seorang gadis dari tim cheerleader datang dan memintanya untuk tidak merekam. Rupanya mereka merasa tidak nyaman untuk latihan karena terlihat di kamera. Selanjutnya, saat jam pulang sekolah, Matt sudah di depan untuk menjemputnya. Di perjalanan pulang, Matt mengajak Andrew untuk ikut dengannya pergi ke sebuah pesta nanti malam. Awalnya Andrew tidak mau. Setelah terus dipaksa, akhirnya dia pun mau. Malam itu akhirnya mereka sampai di tempat pesta. Di sana mereka bertemu dengan Casey, teman Matt. Kebetulan Casey sedang merekam suasana pesta untuk vlognya. Bertemu orang yang memiliki hobi sama, Andrew pun jadi lebih percaya diri merekam kemeriahan pesta. Ketika Andrew sedang merekam, tiba-tiba seorang pria marah kepadanya karena mengira Andrew merekam pacarnya diam-diam. Karena kejadian itu, Andrew pun memilih untuk berdiam di luar. Tak lama kemudian, dia dihampiri oleh seorang bernama Steve yang mengaku sebagai teman Matt. Siapa sangka, ternyata Steve juga salah satu kandidat ketua OSIS di sekolahnya. Steve meminta Andrew untuk ikut dengannya. Katanya, dia dan Matt menemukan sesuatu di dalam hutan yang wajib Andrew rekam. Andrew lalu mengikutinya masuk ke dalam hutan. Di sana terlihat Matt sudah menunggu mereka di dekat sebuah lubang misterius. Lubang tersebut mengeluarkan suara aneh seakan ada sesuatu di dalam sana. Rasa penasaran akhirnya membuat mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah masuk cukup dalam, mereka menemukan batuan kristal yang aneh dan bersinar terang. Ketika Steve mencoba menyentuhnya, ada sesuatu yang bereaksi di dalamnya. Tiba-tiba cahaya kristal itu berubah dari biru menjadi merah darah. Hidung Steve juga mimisan dan seketika mereka semua merasa terdorong sesuatu hingga kamera Andrew mati. Beberapa hari kemudian mereka bertiga bertemu kembali dan untungnya semua baik-baik saja. Setelah itu mereka lanjut bermain lempar bola. Entah apa yang terjadi ketika bola dilempar ke arah Andrew, tiba-tiba saja dia menghentikan bola itu tepat di depan wajahnya. Yang lain tentu saja ikut mencobanya dan bisa. Mereka pun sadar kalau sepertinya mereka bertiga mendapatkan kekuatan pengendalian dengan pikiran atau biasa disebut telekinesis setelah kejadian di hutan. Mereka kemudian kembali ke hutan untuk mencari jawaban atas kekuatan tersebut.
Namun sesampainya di hutan, lubang misterius waktu itu sudah menghilang. Akan tetapi mereka masih bisa merasakan aura yang dipancarkan batuan kristal di dalam lubang itu. Tak lama kemudian, polisi yang sedang berjaga di sana menyuruh mereka untuk segera pergi karena struktur tanah di sana sedang tidak stabil. Hari demi hari berlalu, mereka mulai terbiasa mengendalikan kemampuan tersebut. Mereka terlihat senang karena dengan kemampuan itu, mereka bisa lebih mudah melakukan aktivitas harian dan menjahili orang-orang di sekitar mereka. Mereka sendiri sebenarnya tidak tahu kemampuan itu harus digunakan untuk apa. Seiring berjalannya waktu, kemampuan yang mereka miliki semakin kuat. Bahkan Steve sudah mampu memindahkan sebuah mobil. Watch this. Suatu ketika saat sedang dalam perjalanan pulang, pengendara mobil di belakang mereka terus mengganggu dengan membunyikan klakson. Kesal dengan hal itu, Andrew memberi pelajaran pada pengendara itu. Andrew membuat mobil tersebut mengalami kecelakaan dan jatuh ke sungai. Mereka bertiga lalu bergegas untuk menolong para penumpang. Untungnya, semua berhasil diselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Matt pun membuat peraturan untuk mereka bertiga agar tidak sembarangan menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Besoknya, Steve meminta Andrew dan Matt pergi ke sebuah tempat. Sesampainya Matt dan Andrew di sana, mereka hanya melihat mobil Steve yang terparkir. Hingga kemudian mereka berdua dikejutkan dengan Steve yang bisa melayang-layang di udara. Andrew dan Matt pun mencoba melakukannya juga dan ternyata bisa. Mereka bertiga kemudian menikmati terbang bebas menembus awan. Tak hanya itu, mereka juga bermain bola sambil melayang di udara. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba sebuah pesawat melintas tepat di depan mereka. Karena kaget, mereka pun kehilangan kendali hingga hampir jatuh. Untungnya, Andrew berhasil menangkap Steve dan membawanya turun. Sedangkan Matt untungnya masih bisa melakukan pendaratan dengan selamat. Malamnya, mereka memutuskan untuk menginap di rumah Steve. Saat itu, Andrew merasa sangat bahagia. Dia berkata bahwa hari itu adalah hari terbaik sepanjang hidupnya dan tidak akan pernah lupa. Hari berikutnya, mereka pergi ke perpustakaan. Terlihat hubungan mereka bertiga semakin akrab dan saling membawa pengaruh dalam hidup mereka, terutama bagi Andrew. Semenjak bersama Steve dan Matt, dia terlihat lebih ceria dalam menjalani hari-harinya. Saat itu, Andrew mengatakan keinginannya pergi ke Tibet, sebuah negara dengan suasana damai dan tenang yang letaknya berada di pegunungan Himalaya. Setelah itu, sepulang dari sana, Andrew dan Steve pergi ke atas salah satu gedung tertinggi di kota. Berteman dengan Steve ternyata membuat Andrew jadi lebih terbuka karena merasa memiliki teman cerita. Andrew sering curhat tentang masalah dalam hidupnya, terutama mengenai keluarganya pada Steve. Steve kemudian mengajak Andrew untuk ikut dalam acara pentas seni yang akan dimulai besok. Dia pikir itu akan menjadi kesempatan bagus bagi Andrew untuk meningkatkan popularitas di sekolah. Singkat cerita, tibalah saatnya acara pentas seni dimulai. Matt dan Casey juga datang untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Setelah melihat berbagai penampilan dari para siswa, tiba waktunya Steve dan Andrew tampil. Awalnya, para penonton terlihat tidak tertarik dengan yang mereka tampilkan. Tapi kemudian, semua orang dibuat kagum dengan trik-trik yang dilakukan oleh Andrew. No way! Dia melakukan sebuah atraksi memukau yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Tentu saja Andrew bisa melakukannya berkat kemampuan yang dia miliki. Sorak-sorai dan tepuk tangan dari penonton pun begitu keras terdengar. Setelah pertunjukannya memukau hari itu, Andrew makin banyak dikenal dan mulai mendapat perhatian dari para murid di sekolahnya. Selanjutnya, di sebuah acara pesta, Andrew disambut hangat oleh anak-anak yang lain. Seorang gadis berambut merah yang katanya merupakan siswi populer di sekolah, sepertinya tertarik pada Andrew. Setelah cukup bersenang-senang, Andrew dan gadis itu pun pergi ke lantai atas. Mereka berdua lalu melakukan hal-hal selayaknya remaja nakal yang jatuh cinta.
Saat Steve pergi untuk mengintip, dia berpapasan dengan gadis rambut merah itu terlihat kesal. Ternyata saat mereka melakukan hal nakal itu, Andrew muntah akibat terlalu banyak minum. Suasana yang seharusnya romantis pun jadi kacau. Sepulangnya Andrew ke rumah, dia kembali mendapatkan masalah. Kondisi ibunya yang sakit semakin memburuk. Selain itu, ayahnya selalu menyalahkan Andrew atas hal-hal yang tidak pernah dia lakukan. Muak pada sikap si ayah, dengan kekuatannya Andrew pun membanting ayahnya hingga tidak berdaya. Sementara itu, Matt yang saat itu menginap di rumah Casey, tiba-tiba hidungnya mimisan dan kepalanya sakit mendengar suara-suara yang muncul di kepalanya. Di sisi lain, Andrew terlihat sedang mencoba untuk menenangkan diri. Di cuaca yang buruk saat itu, tiba-tiba Steve datang menghampiri Andrew. Steve juga mengalami hal yang sama seperti Matt. Ternyata suara-suara yang Matt dan Steve dengar adalah suara pikiran Andrew. Artinya, pikiran mereka bertiga terhubung. Akan tetapi saat itu Andrew sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun. Jadi, dia menyuruh Steve untuk pergi meninggalkannya sendiri. Hingga kemudian sesuatu pun terjadi, tiba-tiba Steve tersambar petir dan tewas seketika. Hari berikutnya dilakukanlah upacara pemakaman untuk melepas Steve. Matt merasa ada kejanggalan dalam kematian Steve yang menurutnya tiba-tiba. Selain itu, tidak ada catatan sambaran petir yang terjadi pada malam itu. Ternyata, petir yang menyambar Steve adalah petir yang dikendalikan oleh Andrew. Namun, dia melakukan itu bukan dengan niat sengaja. Saat itu, emosinya tidak stabil sehingga dirinya lepas kendali. Matt yakin Andrew mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, saat ditanya, Andrew tidak mau menjawab dan pergi begitu saja. Di sekolah, berita tentang kejadian Andrew muntah di pesta sudah tersebar di sekolah. Hal itu membuat Andrew kembali jadi bahan olokan oleh anak-anak di sekolah. Sampai akhirnya pada suatu hari, dia sengaja mencabut gigi salah satu anak yang sering mengganggunya di sekolah. Singkat cerita, kemampuan Andrew pun semakin lama semakin kuat bahkan melebihi Steve dan Matt. Dia sudah bisa meremukkan sebuah mobil bekas dengan mudah. Namun seiring dengan itu, kepribadian Andrew juga mulai berubah. Dia sudah tidak segan untuk melukai orang lain dengan kemampuannya. Meski menjalani kehidupan keras baik dalam keluarga ataupun kehidupan sosialnya, namun Andrew tetap menyayangi ibunya dan sangat berharap ibunya sembuh. Suatu hari ketika Andrew pergi mengambil obat untuk ibunya, dia diminta untuk membayar dalam jumlah yang cukup besar. Sayangnya, Andrew tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia pun harus berpikir keras untuk secepatnya mendapatkan uang. Hal yang terlintas dalam benaknya yaitu melakukan perampokan. Andrew menggunakan baju pemadam kebakaran milik ayahnya untuk menutupi identitasnya. Target pertamanya saat itu yaitu sekelompok preman yang biasa berkumpul di dekat rumahnya. Tanpa basa-basi, dia langsung membunuh mereka semua dan mengambil uang yang mereka punya. Karena jumlahnya belum cukup, Andrew kemudian lanjut merampok sebuah minimarket. Setelah berhasil mengambil seluruh uang di kasir dan hendak pergi dari sana, si penjaga minimarket tiba-tiba mengarahkan senapan. Andrew sebenarnya hanya mencoba mengendalikan serangan itu, namun senapan milik penjaga minimarket itu terlempar mengenai mesin kompresor angin sehingga terjadi ledakan yang cukup besar. Akibat ledakan itu, Andrew yang terluka kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sebagai tersangka pelaku kejahatan, kamar Andrew dijaga ketat oleh polisi. Terlihat ayahnya datang menjenguk dan menyampaikan kabar duka bahwa si ibu sudah meninggal dunia. Bukannya mencoba berbicara lebih hati-hati pada putranya itu, si ayah justru memaki dan menyalahkan Andrew atas kematian si ibu. Mendengar kabar yang mengejutkan itu, Andrew yang marah pun hilang kendali, dia menghancurkan kamar. 世界に痛みを死んだ天性 Di sisi lain, Matt sedang merayakan ulang tahun saudaranya. Saat itu, dia melihat siaran berita tentang adanya ledakan bom di sebuah rumah sakit. Tak lama setelah itu, hidung Matt kembali mimisan yang artinya telah terjadi sesuatu pada Andrew.
Matt dan Casey pun segera pergi ke tempat terjadinya ledakan. Dalam perjalanan ke sana, polisi dan petugas pemadam banyak yang berlalu lalang lewat. Di tempat kejadian, banyak orang berkumpul dan mereka semua dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang melayang di atas udara. Ternyata Andrew yang saat itu kehilangan kendali berusaha untuk membunuh ayahnya. Dia menjatuhkan ayahnya dari ketinggian. Untungnya, Matt berhasil menyelamatkan ayah Andrew. Matt dan Casey kembali mengikuti Andrew menggunakan mobil. Namun terjadi hal tak terduga. Sebuah helikopter jatuh di hadapan mereka. Setelah itu, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba melayang dan bergerak hingga ke tempat Andrew berada. Andrew langsung menarik Matt keluar dan menjatuhkan mobilnya. Untung saja, Matt masih sempat mengeluarkan Casey dan membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu, Matt berusaha mendekati Andrew untuk mencoba menenangkannya. Namun Andrew yang sudah dikendalikan oleh amarah sama sekali tak mendengarkan ucapan Matt. Tiba-tiba sebuah bus menghantamnya. Beruntung Matt baik-baik saja. Saat itu, bagaimanapun caranya, Matt harus bisa menghentikan Andrew sebelum melukai lebih banyak orang. Tentu saja itu hal yang sangat sulit dilakukan karena Andrew memiliki kekuatan lebih besar darinya. Setelah menghancurkan banyak tempat, sampailah mereka di tempat di mana polisi sudah mengepungnya. Akan tetapi, Andrew terus melakukan perlawanan. Dengan kekuatannya, Andrew menghempas semua orang hingga terpental. Andrew benar-benar semakin tak terkendali. Matt masih mencoba menghentikannya, namun Andrew tetap mengabaikannya. Sebelum semua semakin hancur, akhirnya Matt memutuskan untuk membunuh Andrew. Dia menusuk Andrew menggunakan tongkat dari patung yang tak jauh dari tempat Andrew berdiri. Andrew pun tewas seketika. Tepat saat polisi datang mengepung, Matt langsung pergi menjauh dari sana. Setelah kejadian besar itu, Matt terbang sangat jauh hingga sampailah dia di suatu pegunungan yang ternyata negara Tibet, tempat yang sangat ingin Andrew kunjungi. Matt melakukan itu sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Andrew. Dia juga menyampaikan permintaan maaf untuk segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Matt berkata dia akan mencari tahu tentang kemampuan mereka dan menggunakannya untuk membantu orang di sekitarnya. Film pun selesai. Film ini mengajarkan tentang pentingnya menggunakan kekuasaan dengan tanggung jawab dan perlunya untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan.